You are pulled from the wreckage of your silent revelry. You're in the arms of the angel. May you find.
temani diriku, sedih pun takkan ku lewati tanpamu. Jangan jauh dariku, biar ku dalam pelukmu, sungguh hanya dirimu. Tuluskan hatiku, Memberikan cinta dan hidupku hanya dirimu. Yang ku mampu jalani jangan jauh dariku, temani diriku, sedih takkan ku lewati tanpamu. Jangan jauh dariku, biar ku dalam pelukmu, sungguh hanya dirimu. Yang ku dapat, yang ku yang ku Michael, Rino, dan Sela. Terima kasih banyak. Indah sekali lagu yang mereka nyanyikan. Dan malam hari ini konser ini menjadi sangat spesial. Tadi sudah disebutkan bahwa kita kedatangan seorang bintang tamu. Dia masih muda dan mempunyai talenta menyanyi yang sangat dahsyat. Saya kalau dengar dia laki-laki ya dahsyat men, nah kayak gitu. Dia juga adalah seorang anak muda yang sangat aktif di dalam pelayanan di gereja, dan dia juga melayani Tuhan lewat suaranya. Dia mulai terkenal, dia mulai menjadi seorang penyanyi yang profesional setelah mengikuti suatu kontes penyanyi yaitu Indonesian Idol. Langsung saja kita sambut bersama Judika.
tangan yang meriah untuk Judika. Oke, kalau Anda ingin melihat Judika minggu depan ada di sini lagi, silakan ketik Indonesian Idol spasi Judika, terus 0809015. oh gitu. Oke. Udah dalam ini lagi Judika. Oke, apa kabar Judika? Baik, puji Tuhan, baik sekali. Gimana perasaan kamu bisa hadir di konser peduli yang ada di Kota Palu? Tadinya pertama dihubungin, saya baru-baru aja sebenarnya ke Palu tanggal 8 kemarin saya nyanyi di Planet Palu juga. Tapi kali ini waktu Tante Vivian telepon katanya saya juga tahu ya apa kejadian yang baru-baru terjadi di Kota Palu yang kita cintai ini. Jadi saya sangat tersentuh sekali untuk ikut hadir, untuk bisa membantu. Mungkin saya nggak punya apa-apa, tapi apa yang saya punya ini yang Tuhan berikan pada saya, mudah-mudahan bisa membantu menolong juga untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palu ini, khususnya yang kena musibah. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Judika. Masih muda, ganteng, suara bagus, punya hati yang lembut. Amin. Kayaknya beruntung yang jadi pacar kamu ya. Udah nyari di sini. Udah punya pacar? Belum. Tapi saya dengar gosip loh. Kenapa? Di infotainment. Gosip kan gosip. Oke. Sebuah lagu yang pernah saya nyanyikan juga di Indonesia Idol walaupun saya nggak menang, tapi sebenarnya saya menang walaupun juara 2 kan ada sebutannya juara 2. Itu ungkapan, jadi lagu ini adalah ungkapan terima kasih saya buat semuanya, dan lagu ini juga sangat memberkati sebenarnya. Jadi menceritakan tentang kasih kita dengan sesama kita, bagaimana sih sebenarnya kita harus mencintai, harus mengasihi teman-teman kita melalui apa saja. Pokoknya lagu ini saya persembahkan khusus buat Bapak Ibu semuanya. Maksudnya pendeknya cinta itu universal. Ya. Oke, kita sambut bersama Judika, semua untuk cinta.
dan Komang. Beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk dua penyanyi kita, luar biasa. Dua ibu ini adalah korban dari bom Esa Palu yang kami panggil untuk bersama-sama bisa bercerita, bisa bersama-sama untuk berbagi duka, berbagi segala sesuatu yang ada di hati lah, Ibu. Saya sebenarnya nama pribadi saya Margareta Tumindua. Terus karena suami saya Ari Kenap, jadi saya dipanggil Ibu Ari Kenap. Ibu Ari Kenap, jadi kita panggil Ibu Ari Kenap aja ya. Iya, selamat malam Ibu, selamat datang. Dan juga seorang ibu yang juga korban dari bom Esa Palu. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, saya boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Maria Galigis. Suami saya Bapak Jeffrey Goni, jadi saya dipanggil Ibu Goni. Ibu Oni. Ibu Goni. Ibu Goni. Oh iya, Ibu Goni. Iya, jadi kita akan tanya-tanya, saya akan bertanya-tanya pada Ibu ini untuk Ibu. Saya gugup malam ya, Ibu Ari Kenap. Iya, Ibu Ari Kenap bisa sedikit menceritakan bagian apa yang maksudnya yang terkena bom. Kalau saya tidak kena apa-apa, Saya jarak 6 meter dari ledakan bom itu, jarak 6 meter. Terus kalau saya namanya Jacqueline jarak 5 meter. Terus anak saya juga namanya Boy, jarak 6 meter juga berhadapan dengan bom itu. Tapi tidak terkena bom, Ya, tidak mengalami luka atau lecet? Ya, itu salah satu berkat Tuhan. Amin. Pada waktu anak saya masuk ke ruangan tempat penjualan daging, anak saya sementara bawa daging dari karung. Terus tidak tahu kenapa anak saya sebenarnya kalau naik motor itu turunnya sebelah kiri, tapi tiba-tiba dia turunnya sebelah kanan. Ya, dia turun sebelah kanan. Terus pas dia jongkok angkat itu karung, bom itu meledak. Terus serpihan begitu banyak yang kena motornya sebelah kiri. Ya, Dilindungi oleh motor Ibu ya? terlindung. Dan di atas lututnya dia kena sedikit. Terus dikiranya bahwa itu daging yang ada dalam karung kiranya sudah terhambur begitu, sudah terbuka begitu, karena dia lihat ada daging jatuh dari sebelah karung itu. Pas dia angkat itu bukan daging babi, tapi kaki manusia. Dia lempar kembali, terus dia kasih mundur itu motor, dan dia masih sempat juga tolong beberapa orang bawa berobat, sekalipun dia sudah berdarah. Berarti Ya. Ibu dengan anak-anak Ibu tidak terkena ya? Kalau saya anak saya angkat. Oh, Ibu pingsan ya? Saya pas waktu bom itu meledak, saya kira saya kestrung dari tiang itu. Ada tiang yang di samping kanan saya pikir saya kestrung. Tahu-tahu saya tinggal tahu saya sudah terpelakar di beton. Tinggal anak saya Jacqueline yang angkat saya. Terus dia bilang, "Mami, ini bom." Terus saya berdiri, saya langsung lari, lihat keponakan saya namanya itu Meme bersama Yogi, itu keponakan saya. Mereka sudah, kalau si Meme itu maaf bicara tinggal baju dalam, ya. Terus si Yogi ini masih tertindis dengan mejanya, karena mejanya itu beton, sedangkan bom itu di bawah beton itu meledak. Terus saya berteriak sama anaknya nama Ferry, "Angkat papa." Terus Ferry sebelum dia angkat bapaknya, masih dia sadar, anaknya bilang, "Papa bertobat, mengaku Yesus." Terus dia kasih duduk bapaknya itu. Iya. Jadi saya rasa itu, kalau saya di situ saya melihat bahwa betapa besar kuasa Tuhan yang melingkupi kami. Karena sebelum saya berangkat dari rumah, biasanya saya kalau saya jualan daging itu, apatah lagi kalau pada waktu hari-hari raya begitu, saya masih 4:30 pagi, saya sudah di tempat jualan daging. Tetapi pada waktu itu saya sudah 5:30 pagi,
saya masih mundar-mandir di rumah. Terus pada waktu itu anak saya Jacqueline, saya bilang bantu mami untuk jualan daging. Terus setelah anak saya itu sudah naik motor, saya bilang lagi, Jacqueline sudah berdoa apa belum? Ayah mami saya lupa, ayo berdoa dulu, baru kita jalan ke jualan. Setelah saya punya anak sesudah berdoa, saya lagi sudah menaik motor, saya turun lagi. Saya bilang sama suami saya, papi coba bawa dalam doa kami mau jualan daging. Terus saya lihat suami saya masuk di kamar, dia bilang, ayo kamu jalan saja, saya mau masuk di kamar untuk doa. Pas saya sampai di tempat jualan daging itu, pada waktu saya berdiri, saya mau angkat itu daging, ini daging-daging saya ini dia seperti gemetar, kayak gemetar begitu. Terus saya bilang sama anak saya Jacqueline, kenapa mami kayak sakit? Ini daging-dagingnya mami kayak gemetar-gemetar begitu. Terus anak saya bilang mungkin mami terlalu capek, tidak istirahat. Terus pada waktu itu ada orang minta daging sama saya, 4 kilo daging campur. Saya angkat daging itu, saya ambil, saya katakan, oh puji Tuhan, saya timbang 4 kilo. Terus ada lagi yang minta 5 kilo saya daging paha belakang. Saya timbang lagi, saya bilang haleluya. Begitu terus saya. Terus pada waktu sebelum bom itu meledak, saya menyanyikan lagu, di bawah naungan kepak sayap. Pas saya bilang kepak sayapmu sudah meledak. Itulah saya merasakan kalau saya tidak mungkin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mungkin saya bisa terjadi apa-apa ya. Tapi oleh karena saya menyerahkan hidup saya di tangan Tuhan, maka ini nyata bahwa kalau saya masih ada sampai hari ini, bukan karena saya kuat dengan kekuatan saya, tapi kalau saya masih boleh ada sampai hari ini, apatah lagi saya malam ini, saya sangat berharga betul buat saya malam ini. Saya diberikan kesempatan saya malam ini untuk berbicara malam ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya yakin, saya percaya bahwa ini sudah terjadi hanya oleh karena berkatnya, kasihnya, dan kemurahan Tuhan. Dan saya memang bilang tidak ada apa-apa yang bisa membalas kasih Tuhan. Hanya saya bisa balas dengan apa yang ada di dalam kehidupan saya, seluruh hidup saya taruh dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi ada rencana Tuhan yang indah di balik kehidupan ibu dan anak-anak ibu ya. Iya, dan saya bukan berarti saya mengatakan bahwa yang terkena korban bom itu tidak ada rencana Tuhan. Saya percaya semua hal yang terjadi dalam hidup kita ada rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Iya, dan seorang ibu juga hadir, Ibu Maria Kaligis. Ya, bisa Ibu menceritakan sedikit aja, nggak usah terlalu panjang, sedikit aja tentang waktu Ibu berada di tempat bom itu. Ya. Setelah kami tiba di tempat kejadian, saya baru melangkah masuk di tempat itu, langsung dihadang dengan bunyi bom yang begitu dahsyat. Di tubuh saya yang terkena mulai dari kepala sampai sekarang belum diambil serpihannya. Kemudian di kedua tangan saya, di perut saya lubang, di mata saya juga jahit, dan yang termasuk parah pada tangan dan kaki saya. Kami seminggu dirawat di Rumah Sakit Bala Keselamatan, tetapi karena Kota Palu belum ada ahli tulang, maka keputusan para dokter kami dikirim ke Makassar selama 2 bulan. Karena tangan saya ini masih terbungkus, hancur 2 jari, dan dioperasi, diambil dari tulang pinggul saya sendiri, kemudian disambung di tangan saya, sehingga hari Senin besok saya masih kembali ke Makassar untuk kelanjutan pengobatan. Kemudian dokter menyarankan supaya serpihan yang ada di kepala supaya diambil. Jadi hanya puji Tuhan, waktu kejadian saya masih tetap sadar walaupun sudah berlumuran darah yang begitu banyak. Saya masih dituntun dengan cahaya dari Tuhan Yesus, sehingga keluar dari rumah yang penuh dengan asap,
menuju ke jalan Sulawesi, baru saya sadar saya berlumuran darah. Minta-minta tolong, tidak ada yang mau tolong. Nanti ada anak muda yang dengan motor baru mau sandar, saya sudah lompat di atas motornya, minta tolong bawa saya ke rumah sakit karena saya sudah habis darah. Saya kira hanya inilah. Saya tetap memuji Tuhan karena Dia masih menginginkan saya untuk hadir di tempat ini. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dari panitia konser malam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Maria. Jadi Ibu Maria ini adalah merupakan salah satu dari korban bom yang mengalami beberapa luka di bagian kaki, di bagian tangan yang agak lebih parah Ibu ya. Dan ternyata di bagian dahi Ibu itu ada serpihan yang waktu pertama kali belum terdeteksi Ibu ya, belum ketahuan. Nanti sekarang baru ternyata dia muncul di permukaan. Dan pada hari Senin rencananya Ibu Maria ini akan menjalani operasi berobat jalan ya Bu ya ke Makassar. Nah, jadi Ibu Maria ini adalah merupakan salah satu dari begitu banyak korban bom yang membutuhkan begitu banyak dana untuk membiayai pengobatan mereka. Dan mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita. Siapa lagi yang bisa membantu mereka kalau bukan orang-orang yang ada di sekitar mereka? Saya mendengar ada begitu banyak organisasi, ada begitu banyak Ibu Maria dan Ibu Kenal. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, bisa berbagi cerita bersama-sama dengan kami. Dan malam hari ini kami tetap mengajak Anda untuk berbagi kasih dengan mereka melalui amplop peduli kasih. Bagi Anda yang belum mengisinya, berapapun, saya tidak menyebutkan nominalnya, berapapun, besar atau kecil, itu berarti bagi mereka. Dan pada malam hari ini, seorang anak kecil, dia punya talenta menyanyi yang sangat luar biasa untuk anak seumuran dia. Oke, namanya siapa? Oke, Jeremy sekarang kelas berapa? Masih TK. Masih TK. Penasaran kan di mana sih suara Jeremy? Jadi Jeremy nyanyi ya sekarang ya. Oke, Jeremy mau nyanyi apa? Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari. Oke, langsung saja kita sambut bersama Jeremy Siregar. Kau yang menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku
luar biasa sekali ya. Masih kecil, suaranya bagus. Kayaknya dia the next Indonesian Idol deh. Iya, suaranya bagus, suaranya agak ngerok-ngerok, mirip Judika. Orang Batak pula. Ya, semoga dia ini bisa jadi penyanyi yang hebat seperti Kak Judika ya. Iya, dan malam hari ini mungkin ada sepatah dua kata. Silakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam acara malam satu dalam kasih. Jadi acara ini sangat saya sambut baik karena banyak bersifat sosial, kemanusiaan dalam rangka kepedulian kita terhadap korban-korban tidak pidana kejahatan yang selama ini terjadi di wilayah Palu pada khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Saya juga sebetulnya ingin saya sampaikan pada malam ini adalah banyak saudara-saudara kita juga yang menjadi korban tapi karena mereka tidak mampu sehingga pada saat sakit yang bersangkutan lebih merasakan sakitnya lagi karena perhatian dari lingkungannya masih belum maksimal. Saya nyatakan belum maksimal karena sudah ada tapi belum maksimal. Jadi pada kesempatan ini juga sebetulnya mudah-mudahan apa yang kita katakan di sini, apa yang kita perbuat di sini, ini bisa didengar, mungkin disampaikan oleh para malaikat kepada para pelaku-pelaku yang selama ini masih belum sadar, yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan jiwa, tubuh maupun harta benda manusia di dunia ini, supaya sadar bahwa perbuatan mereka adalah sangat-sangat merugikan lahir dan batin bagi kehidupan manusia secara utuh. Sekian saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan atas kepedulian kita semua hadir dalam acara malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolda. Dan pada malam hari ini saya menyampaikan bahwa kami sudah memilih dari korban bom Maesa yang akan kami bantu sebanyak 10 orang yang kami buat dalam 3 kriteria, yaitu cacat dan tidak mampu dan sedang dalam perawatan dan tidak mampu. Dan nanti panitia akan menyampaikan daftar nama itu dan kami akan mengunjungi Anda satu persatu yang menjadi korban, saudara-saudara kita yang menjadi korban dari bom Maesa Palu. Dan pada malam hari ini juga ada bentuk kepedulian yang akan diberikan oleh sebuah bank swasta yang ada di Kota Palu, yaitu Penin Bank, yaitu melalui pelelangan dari uang 100.000 yang belum digunting. Saya nggak tahu nama kerennya apa. Tapi malam hari ini kita kita akan melelang mata uang itu, dan semuanya hasil dari pelelangan itu akan kita sumbangkan, akan kita berikan kepada korban penembakan Bumi Rofiga Palu dan korban bom Maesa Palu. Saya akan membacakan sedikit keterangan dari Bank Indonesia, yaitu edisi ini khusus ini menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas yang belum dipotong atau uncut banknotes. Uang kertas yang belum dipotong ini juga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah legal tender dan dikeluarkan bersamaan dengan uang baru pecahan 100.000 tahun emisi 2004 dalam jumlah sebanyak 5.000 set, masing-masing 2 lembar. Jadi ini hanya dicetak sebanyak 5.000 set, jadi nggak semua bisa dapat. Oke. Gambar utama di muka depan tetap mempertahankan tema pahlawan nasional dengan gambar tokoh proklamator Soekarno-Hatta yang pada saat dikeluarkan uang baru ini merupakan pecahan dengan nilai tertinggi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ditandatangani oleh Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, dan Aulia Pohan, Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Beberapa hal yang menarik dalam uang pecahan baru 100.000 ini yakni penggunaan kertas menggantikan plastik sebagai bahan uang pertama kalinya menggunakan window treat dengan pita lebar, pita warna dan nomor seri yang tidak simetris, serta penambahan unsur pengaman yang lebih banyak dibanding emisi sebelumnya. Nah, jadi ini nggak jauh beda dengan mata uang 100.000 yang mungkin yang ada di dompet Bapak Ibu, tapi ini langka karena belum digunting. Oke, jadi harga dasar yang diberikan kepada kita ini adalah 2 juta rupiah. Oh, ada? Bisa tolong berdiri Bapak atau Ibu, saya tidak lihat dari sini. Oke, Bapak Iwan, 2.100.000. Masih ada yang ingin menawar lagi? 2.100.000 satu kali. Nah, itu kalau cara melelang. Ada? Oke, iya. Oke, nah ini agak lebih besar. Pecahan 4 lembar 100.000 rupiah yang belum dipotong. Harga dasarnya 3 juta rupiah. Oke, langsung aja. Oke, Judika menawar 4 juta. Ada yang berani nantangin Judika? Pak kalau bilang saya terakhir. Karena kita nantangin Judika lagi. Ada yang berani di atas 4 juta? Judika, kamu yang pegang. Atau kamu yang lewat? Saya capek dari tadi. Coba. Kalau nggak dapat, berarti untuk kamu. Ya ini kan pas sebenarnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. 4 juta. Ya mungkin saya ada sedikit tapi nggak banyak, mungkin bisa membantu itu aja sih. Saya nggak punya motivasi yang lain, saya cuma pengen bantu. Mudah-mudahan ini bisa memberkati keluarga, memberkati orang-orang yang benar-benar terkena musibah itu aja. Oke, tepuk tangan yang meriah dulu untuk Judika. 4 juta rupiah. Sekarang ini uang milik kamu, terima kasih Judika ya. Oke, Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih ya. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cintamu yang besar. Kau alatku, matahari
sangat mengasihi saudara-saudara semuanya. Oleh sebab itu kami bisa ada di sini dan untuk membantu meringankan sesama kita. Bang Mandiri Cabang Palu menyerahkan bingkisan kepada dua ibu. Ya, yang pertama kepada Ibu Maria. Iya, tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bang Mandiri. Selanjutnya kepada Ibu Kenap, bingkisan dari Bang Mandiri. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bang Mandiri. Jumlah yang terkumpul secara tunai yaitu sebesar Rp11.966.000. Luar biasa sekali. Ternyata banyak yang peduli dengan saudara-saudara kita, dan berupa janji iman yaitu sebesar Rp4.050.000. Jadi total melalui amplop yaitu Rp16.016.000, dan lelang hasil lelang yang tadi kita lakukan yaitu sebesar Rp7.600.000. Jadi total keseluruhan yang terkumpul pada malam hari ini adalah Rp23.616.000. Tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa sekali. Ku ingin memiliki hatimu Bapa yang penuh dengan belas kasih, selalu ada di setiap hati yang terluka, yang kehilangan. Ku ingin memiliki kasih-Mu Bapa yang penuh dengan kehangatan, selalu ada di setiap
kasih, Tuhan berkati semuanya. Ya, Dika, silakan. Ada bencana alam, ada bom, ada penembakan dan segala hal. Banyak hal juga yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, baik secara materi maupun secara moral. Tapi ada satu hal yang sangat berarti yang harus kita berikan bagi mereka dan bagi bangsa ini, yaitu doa untuk bangsa ini. Itu merupakan satu hal yang sangat berarti bagi bangsa kita. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bernyanyi, berdoa melalui nyanyian bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia.
bersama-sama mengakhiri ibadah konser peduli pada malam hari ini. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang besar ajaib, Engkau Allah yang telah berkarya, Engkau Allah yang telah